Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flexgacha Channel. Ada mantan HP flagship lagi nih yang bakal saya review pada video kali ini. Yang waktu awal rilis dulu dijual resmi seharga 13 juta. Namun kita dapat di marketplace online dengan kondisi yang lumayan mulus dan full set seharga 4,2 juta aja nih, yaitu Oppo Find X. Meski tanggal 11 Maret kemarin Oppo Find X3 series udah rilis resmi secara global, apakah generasi pertamanya ini masih worth jika dipakai untuk kebutuhan saat ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Impresi awal waktu megang HP Oppo Find X ini memang udah kerasa banget feel premiumnya. Berbahan material kaca yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5 di kedua sisi yang dipadukan dengan aluminium frame. Build quality-nya terasa solid dan kokoh. Apalagi desain bagian belakangnya ini terlihat bersih tanpa adanya desain modul kamera yang sekarang bentuknya udah pada nyeleneh gitu ya. Lihat desain yang simple gini jadi terasa anti mainstream nih. Di bagian depan juga menggunakan desain layar full screen tanpa adanya poni atau tompel untuk menempatkan kamera depannya. Layar dari Oppo Find X ini sebesar 6,42 inch yang beresolusi Full HD+, 1080x2340 pixel. Menggunakan panel layar AMOLED yang kualitasnya terlihat cukup tajam dan masih enak banget untuk sekedar memutar video YouTube hingga untuk melihat preview hasil foto di HP ini. Ngomong-ngomong hasil fotonya, saya cukup amazed nih sama hasil jepretan mantan flagship dari Oppo yang satu ini. Makanya setelah bahas desainnya yang masih oke banget untuk saat ini, lanjut kita bahas ke bagian kameranya ya. Awalnya sih saya kira pop-up kameranya ini cuma berlaku ketika ingin menggunakan kamera depannya aja. Tapi setelah lihat bagian belakangnya yang nggak ada kameranya, saya baru sadar kalau HP ini juga menyembunyikan kamera utamanya ketika tidak digunakan. Keren sih, jadi lensa kamera utama atau depannya tetap bakal bersih dan minim dari kotoran. Kamera utamanya bersensor 16 megapiksel berapertur f2.0 yang memiliki fitur Face Detection Autofocus dan juga fitur Optical Image Stabilizer. Kamera pendukungnya sebesar 20 megapiksel berapertur f2.0 untuk kebutuhan depth sensornya. Sedangkan untuk kamera depannya juga ada dua sensor nih. Kamera yang pertama bersensor 25 megapiksel berapertur f2.0, sedangkan kamera kedua lebih ditujukan untuk fitur Biometric Sensor atau Face ID, agar keamanan face unlock-nya lebih akurat. Saat saya tes kecepatan Face ID-nya, ternyata kecepatan motorized pop-up-nya lumayan cepat nih. Jadi setelah layar ter-unlock, pop-up kameranya langsung segera menutup. Hasil fotonya baik di kondisi cahaya yang cukup atau minim cahaya tetap bisa optimal. Warnanya terasa vibrant, detailnya cukup tajam, dan dynamic range-nya terasa luas. Bahkan kalau dalam minim cahaya atau malam hari, lebih recommended pakai Gcam ya. Karena bedanya dengan hasil foto kamera bawaannya cukup terasa banget. Sedangkan kalau untuk perekaman videonya, hasilnya juga masih smooth banget berkat adanya fitur OIS pada kamera utamanya. Berikut adalah beberapa hasil foto dan videonya. Kalau bahas bagian performa, jelas HP ini masih tergolong mumpuni banget untuk dipakai di tahun ini. Karena udah pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 845 yang dipadukan dengan RAM sebesar 8GB bertipe LPDDR4X dan storage 256GB bertipe UFS 2.1. Meski waktu awal rilis dulu masih pakai OS Android 8.1 Oreo, tapi HP ini udah dapat update hingga Android 10 untuk OS terbarunya. Buat kebutuhan daily use seperti browsing, sosial media hingga YouTube, HP ini jelas masih enak banget dan baterainya juga nggak boros-boros banget. Kapasitas baterainya sebesar 3730 mAh-nya didukung pengisian cepat 20 watt. Buat nonton YouTube selama setengah jam dengan kondisi brightness dan volume di 50%, baterainya hanya berkurang sekitar 4%. Kalau buat gaming, HP ini juga masih tergolong enak. Main game PUBG juga masih bisa ngerasain performa settingan smooth ekstrim dengan cukup lancar dan sensor girunya juga tidak terasa delay. Apalagi kalau cuma buat main game MOBA kayak AoV dan ML, pastinya bakal lebih enak lagi dan udah bisa rata kanan tanpa masalah. Cuma ya memang kendalanya ada di kapasitas baterainya yang udah kurang besar saja sih untuk kebutuhan gaming saat ini.
Untuk kualitas suara speakernya, walau belum stereo, tapi saya rasa udah cukup enak didengarkan, dengan posisi volume di kisaran 60 hingga 70%. Coba deh kalian dengar sendiri aja ya suaranya. Kesimpulannya, Oppo Find X ini adalah sebuah mantan HP flagship dari Oppo yang memiliki desain yang anti mainstream. Apalagi dipadukan dengan layar yang full screen dan sistem pop-up kameranya yang terlihat unik dan berkesan futuristik. HP ini lebih cocok untuk dijadikan sebagai HP daily yang masih bisa banget diandelin untuk kualitas kameranya. Performanya juga masih oke banget, tapi kalau untuk kebutuhan berat seperti intens bermain game berat, jelas HP ini sudah kurang recommended ya. Sayangnya lagi HP ini belum mendukung sensor sidik jari dan lubang jack audio 3,5 mm. Cuma ya kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau emang masih butuh banget dengan dua fitur tersebut, berarti HP ini kurang pas buat kalian. Terima kasih buat sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.